Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang breaking news, yakni Robert Lewandowski yang akan segera gabung ke FC Barcelona. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa tinggal menunggu waktu saja Lewandowski gabung ke FC Barcelona kan. Karena dari pihak FC Barcelona tidak menyerah mengejar Robert Lewandowski. Sebetulnya kenapa sih Xavi ini menginginkan Robert Lewandowski? Ya, banyak yang menilai bahwa sebetulnya stok striker di FC Barcelona ini sudah lebih dari cukup. Ada Memphis Depay, ada Martin Braithwaite, ada juga Aubameyang, bahkan Ansu Fati juga bisa bermain lah di posisi striker. Tapi kalau menurut saya, Barca jelas butuh Robert Lewandowski. Karena yang pertama, Robert Lewandowski ini adalah pemain yang biasa mencetak gol secara reguler dan konsisten setiap musimnya di klub manapun yang dia main. Kita tahu sebelum bermain di Bayern Munich, dia bermain di Borussia Dortmund. Di Borussia Dortmund dan juga di Bayern Munich, kita tidak melihat ada perubahan performa dari Robert Lewandowski. Tetap konsisten dalam urusan mencetak gol. Dan dia bukan saja pemain yang biasa mencetak gol dengan kaki kanan atau kaki kiri, tapi dia juga bisa mencetak banyak gol dengan kepalanya. Tentu plus poin bagi klub manapun untuk bisa mendapatkan Robert Lewandowski. Oke, memang usianya sudah tidak muda lagi. Untuk saat ini usianya 33 tahun dan di bulan Agustus nanti usianya akan menjadi 34 tahun. Tapi sama-sama seperti yang kita pahami bahwa usia itu hanya sebuah angka teman-teman. Lihat saja Benzema. Telah berusia 34 tahun tapi dia menjadi top scorer dari La Liga musim lalu. Semakin tua, semakin matang. Semakin matang, semakin gacor. Ya, seperti itulah. Makanya Xavi benar-benar menginginkan Robert Lewandowski. Dan manajemen dari FC Barcelona tuh mengejar terus-menerus. Hingga akhirnya FC Bayern Munich yang menyerah dan memberikan izin kepada Robert Lewandowski untuk gabung ke FC Barcelona. Dan yang saya baca beritanya bahwa Robert Lewandowski ini akan dikontrak selama 3 tahun teman-teman. Artinya ada rencana jangka panjang dari Xavi dengan bergabungnya Robert Lewandowski. Seperti yang sama-sama juga kita melihat statistik dari FC Barcelona musim lalu teman-teman, bahwa mereka tidak bisa mencetak banyak gol. Tidak seperti biasanya ketika Barcelona masih diperkuat oleh Lionel Messi. Setelah Lionel Messi itu pindah ke Paris Saint-Germain, terlihat kesulitan bagi para pemain FC Barcelona untuk bisa menggantikan posisi Messi dalam urusan mencetak gol. Memang tidak ada yang bisa menggantikan peran dari Messi, tapi untuk bisa mencetak gol. Karena ketika Messi masih membela FC Barcelona, kita tahu bahwa dia sering menjadi top scorer dan Barcelona sering mencetak banyak gol dalam setiap pertandingannya, apalagi di La Liga. Bahkan di setiap musimnya tuh di La Liga ya lebih dari 80 gol lah secara keseluruhan. Tapi musim lalu kan di bawah 70 gol. Jadi tentu itu menjadi persoalan jika Xavi ingin menerapkan taktik permainan yang kita tahu adalah tiki-taka, menyerang secara frontal, tapi juga serangan tersebut perlu diselesaikan dengan gol. Memang di bursa transfer musim dingin ya, di awal tahun ini Aubameyang sempat gabung, dia juga sempatlah memberikan solusi. Tapi kan saya melihat bahwa Aubameyang ini adalah pemain yang bisa saja nanti performanya menurun ya. Seperti ketika di Arsenal, awal-awalnya bagus, tiba-tiba menurun. Maka itu mereka perlu pemain lainnya yang punya pengalaman, yakni Robert Lewandowski. Dan bagusnya juga Dembele stay. Karena yang penting bagi Robert Lewandowski itu adalah suplai bola teman-teman. Ketika dia bermain di Borussia Dortmund dan juga di Bayern Munich, kita tahu bahwa suplai bolanya kepada Robert Lewandowski itu sangat bagus. Dortmund dan juga Bayern Munich diperkuat oleh gelandang-gelandang bertenaga dan juga yang punya naluri menyerang yang bagus. Sehingga mereka bisa support Robert Lewandowski. Sehingga mereka juga bisa menarik perhatian para pemain tim lawan agar Robert Lewandowski ini mendapatkan space untuk menciptakan peluang dan juga tentu mencetak gol. Nah, sekarang di Barcelona yang kita melihat tentu Barcelona punya lini tengah yang sangat baik. Ada Gavi, ada Pedri, masih ada Busquets, Kessie juga sudah sekarang bergabung kan, salah satu pemain baru lainnya. Rafinha juga sekarang sudah bergabung, dia juga bisa bermain di tengah, dia juga bisa bermain di depan. Jadi memang lini tengah Barcelona nanti yang perlu support Robert Lewandowski dan juga tentunya dua fullback siapapun yang nanti bermain. Dan tentunya dua penyerang sayap karena kita tahu bahwa Xavi biasa memakai formasi 4-3-3.
Dan bagusnya bagi FC Barcelona bahwa mereka punya Rafinha sekarang. Karena Rafinha ini adalah pemain yang sering memberikan assist ketika dia membela Leeds United. Pemain seperti Rafinha, Depay, jika Depay masih dipertahankan, adalah pemain-pemain yang krusial untuk bisa memberikan suplai bola kepada Robert Lewandowski. Karena Depay memang tidak bisa mencetak banyak gol, tapi pemain ini masih bisa diandalkan untuk memberikan assist. Nah, feeling saya nih, mungkin Braithwaite akan bisa dilepas oleh FC Barcelona karena tentu mereka memerlukan dana masuk sekarang, dan juga Frenkie de Jong kemungkinan juga akan dilepas. Tapi kita tunggu nanti kepastian dari Frenkie de Jong karena kabarnya FC Barcelona perlu membayar ya, kalau nggak salah gaji yang tertunggak atau bonus ya dari Frenkie de Jong. Jadi feeling saya ini akan ada pemain yang dilepas oleh FC Barcelona, atau mungkin juga nanti Depay yang mereka lepas. Ya, karena memang kita tahu sekarang stok strikernya jadi bertambah kan di FC Barcelona, dan tentu tidak sehat lah nanti jika terlalu banyak striker, dan juga kita tahu beban gaji yang besar di FC Barcelona. Tapi sekarang dengan bergabungnya Robert Lewandowski, ya ini tentu memberikan angin segar lah bagi para fans dari FC Barcelona, karena musim lalu Barcelona tidak punya goal getter, sedangkan Real Madrid punya Karim Benzema. Maka itu Real Madrid bisa menjadi juara dari La Liga, bisa juga menjadi juara dari Liga Champions, apalagi Karim Benzema itu tidak hanya mencetak gol, tapi dia juga bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lain yang juga ikut menyerang, ikut membantu serangan. Dan sama seperti di Madrid, Barcelona pun sekarang punya gelandang-gelandang yang kreatif. Gelandang-gelandang yang kreatif ini yang perlu juga melakukan pergerakan cepat ke depan agar bisa memberikan keseimbangan dalam cara bermain FC Barcelona. Jadi ketika menyerang, ya gelandang-gelandang dari tengah ini juga perlu support. Nah, yang saya harapkan justru Robert Lewandowski ini bisa cepat beradaptasi di FC Barcelona, teman-teman, agar nanti persaingannya dengan Real Madrid semakin ketat lagi. Ya, memang saya adalah Madridista, tapi saya senang Robert Lewandowski gabung ke FC Barcelona karena akan memberikan persaingan juga secara tersendiri bagi Karim Benzema. Ya dong, Robert Lewandowski juga salah satu pemain di Eropa yang konsisten mencetak gol. Bahkan menurut saya nih, Karim Benzema dan juga Robert Lewandowski adalah dua striker murni terbaik saat ini di Eropa. Memang masih ada Haaland, masih ada Nunes, tapi Haaland dan Nunes belum masuklah ke kategori atau ke level dari Karim Benzema dan juga Lewandowski. Jika Messi dan Ronaldo itu adalah GOAT, nah menurut saya Benzema dan juga Robert Lewandowski ini adalah predator murni di dalam kotak penalti karena mereka sering menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Dan jangan salah, Robert Lewandowski dan juga Karim Benzema punya fisik yang kuat meskipun mereka telah berusia di atas 30 tahun. Jadi sungguh menarik untuk menunggu bagaimana nanti permainan dari FC Barcelona. Dan selain Robert Lewandowski, selain Franck Kessié yang tadi saya sebut namanya, dan juga tentunya Rafinha, Christensen juga telah gabung ke FC Barcelona. Ya, artinya dengan masuknya sekarang pemain keempat Robert Lewandowski, Barcelona sudah lengkap, teman-teman. Mereka sudah punya penambahan kekuatan di belakang, yang kita tahu Christensen ini dibutuhkan. Saya gak yakin Pique akan menjadi first choice lagi dari Xavi. Kemudian di tengah perlu Kessié untuk bisa silih berganti dengan Busquets bermain. Ya, mungkin Busquets akan tetap diberikan kesempatan untuk bermain dari awal, tapi Franck Kessié juga pemain yang sangat penting. Ya, dia adalah pemain yang punya tenaga, punya kecepatan, dan punya visi yang cukup baik untuk membagi bola, dan dia juga adalah pemain yang sering mencetak gol dari penalti. Jadi bisa juga nanti dia menjadi salah satu penalti taker dari FC Barcelona selain Robert Lewandowski. Dan di depan tadi yang saya katakan ada Rafinha yang juga bisa sebetulnya bermain di tengah, bermain di sektor sayap. Dia juga bisa bermain sebagai penyerang sayap di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dan ujung tombak Robert Lewandowski. Sungguh mengerikan materi pemain dari FC Barcelona untuk musim depan, teman-teman. Tapi itu sangat baik bagi Real Madrid karena Real Madrid juga kita tahu tidak kalah bagusnya materi pemain. Ada pemain-pemain muda, ada juga pemain-pemain senior yang masih bertahan dan juga masih bermain sangat bagus. Ya, saya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu persaingan antara FC Barcelona dan Real Madrid di La Liga nanti, dan saya berharap mereka juga akan bertemu nanti di Liga Champions. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.